Dari makanan ke bedil, kuman dan baja. Bab 13, Induk Kebutuhan. Pada 3 Juli 1908, para ahli arkeologi yang mengekskavasi istana kuno Minos di Phaistos di Pulau Kreta tanpa sengaja menemukan salah satu benda paling mengagumkan dalam sejarah teknologi. Bila dilihat sekilas, tampaknya benda itu tidak menarik, hanya cagam bunda kecil, rata, tak bercat, tak terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai keras, berdiameter 16,5 cm. Sewaktu dikaji baik-baik, ternyata masing-masing sisinya tertutupi tulisan yang diterakan pada garis melengkung yang berbentuk spiral searah jarum jam sebanyak 5 lengkungan dari tepi cakram ke tengahnya. Total 241 lambang huruf dibagi-bagi dengan rapi oleh garis-garis vertikal yang digugatkan menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri atas beberapa lambang, barangkali merupakan kata-kata. Sang penulis pastilah telah merencanakan dan membuat cakram itu dengan teliti sehingga tulisannya dimulai di pinggir cakram dan mengisi seluruh ruang yang ada di sepanjang garis yang membentuk spiral, namun tak kehabisan ruang sebelum mencapai pusat halaman 240. Sejak ditemukan, cakram itu menghadirkan misteri bagi para ahli sejarah tulisan. Jumlah lambang yang berbeda 45 tampaknya menunjukkan bahwa tulisan yang digunakan merupakan silabari, bukan alfabet, namun tulisan pada cakram itu belum berhasil dibaca dan bentuk-bentuk lambangnya tak mirip dengan lambang pada sistem tulisan apapun yang telah diketahui. Tak secuil pun karya lain yang menggunakan jenis tulisan aneh itu muncul 89 tahun setelah penemuannya. Dengan demikian, belum diketahui apakah cakram Phaistos merepresentasikan jenis tulisan asli Kreta atau khas impor ke Kreta. Bagi ahli sejarah teknologi, cakram Phaistos bahkan lebih membingungkan. Pengukuran umurnya yang diperkirakan dari 1700 sebelum Masehi menjadikan cakram tersebut sampai sejauh ini merupakan dokumen cetak tertua di dunia. Bukannya digugatkan dengan tangan seperti semua teks dalam jenis tulisan linear A dan linear B yang muncul belakangan di Kreta, lambang-lambang pada cakram itu dicap dengan cetakan timbul di atas tanah liat lunak yang nantinya dibakar sampai halus. Cetakan itu tampaknya terdiri atas satu set cap berjumlah 45 buah, masing-masing untuk setiap lambang yang muncul di cakram Phaistos. Pastilah butuh usaha keras untuk membuat cap-cap tersebut, dan pastilah mereka tidak dibuat hanya untuk mencetak satu dokumen itu saja. Siapapun yang menggunakannya barangkali banyak menulis. Dengan cap-cap itu, sang pemilik bisa membuat salinan secara jauh lebih cepat dan rapi daripada bila dia menulis setiap lambang-lambang rumit dan dari jenis tulisan itu satu persatu setiap kali huruf tersebut muncul. Cakram Phaistos muncul sebelum upaya-upaya manusia berikutnya untuk mencetak tulisan yang secara serupa menggunakan ukiran atau blok huruf, namun dicetak dengan tinta di atas kertas, bukan tanpa tinta di atas tanah liat. Tapi upaya-upaya itu baru muncul 2500 tahun kemudian di Cina dan 3100 tahun kemudian di Eropa zaman pertengahan. Mengapa teknologi dini cakram itu tidak diadopsi secara luas di Kreta ataupun tempat lain di Mediterania kuno? Mengapa metode cetaknya diciptakan pada sekitar 1700 sebelum Masehi di Kreta dan tidak pada waktu lain di Mesopotamia, Meksiko atau pusat tulisan kuno lainnya?
Mengapa kemudian butuh ribuan tahun untuk menggabungkan gagasan tinta dan pencetakan sehingga timbullah mesin cetak tinta? Cakap itu pun menjadi tantangan mencekam bagi para ahli sejarah. Bila penciptaan sama idiosinkratik dan tak terduganya seperti yang tampaknya ditunjukkan cakap itu, maka upaya-upaya menggeneralisasi sejarah teknologi sedari awal sudah gagal. Teknologi dalam bentuk senjata dan transportasi menyediakan cara-cara langsung yang digunakan sebagian bangsa untuk memperluas wilayah mereka dan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itulah yang menyebabkan teknologi menjadi penyebab pola terluas sejarah. Namun mengapa orang-orang Eurasia, bukan penduduk asli Amerika atau Afrika Sub-Sahara, yang menciptakan senjata api, kapal pelintas samudra, dan peralatan baja? Perbedaan-perbedaan itu mencakup juga kemajuan teknologi lain yang paling penting, dari mesin cetak sampai gelas dan mesin uap. Mengapa semua ciptaan itu lahir di Eurasia? Mengapa semua orang Papua dan penduduk asli Australia pada 1800 Masehi masih menggunakan peralatan batu seperti yang telah ditinggalkan ribuan tahun sebelumnya di Eurasia dan sebagian besar Afrika, maupun kandungan tembaga paling kaya di dunia terdapat di Papua, sementara kandungan besi terkaya ada di Australia. Semua fakta itu menjelaskan mengapa sedemikian banyak orang awam menganggap orang-orang Eurasia unggul dibanding bangsa-bangsa lain dalam hal kemampuan inovasi dan kecerdasan. Kalau begitu, bila tidak ada perbedaan semacam itu dalam hal neurobiologi manusia yang bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan teknologi di benua-benua yang berbeda, apa penyebab sebenarnya? Salah satu pandangan alternatif didasarkan pada teori heroik penciptaan. Kemajuan teknologi tampaknya sangat bergantung kepada segelintir orang jenius yang sangat jarang ada, dan seperti Johannes Gutenberg, James Watt, Thomas Edison, dan kakak beradik Wright. Mengapa mereka orang-orang Eropa atau keturunan imigran Eropa ke Amerika? Begitu pula Archimedes dan jenius langka lainnya dari masa lalu. Apa mungkin orang-orang jenius semacam itu juga lahir di Tasmania atau Namibia? Apakah sejarah teknologi tidak bergantung kepada apapun, kecuali bahwa segelintir penemu itu kebetulan terlahir di wilayah yang sama? Pandangan alternatif lain menganggap bahwa yang penting bukanlah masalah kemampuan inovasi individual, melainkan penerimaan seluruh masyarakat terhadap inovasi. Sejumlah masyarakat tampaknya tidak ketulungan kolotnya, melulu berpuas diri dan anti perubahan. Itulah kesan banyak orang Barat yang mencoba membantu bangsa-bangsa dunia ketiga dan akhirnya malah ciut nyalinya. Orang-orang itu tampaknya cerdas sekali sebagai individu. Masalahnya tampaknya pada masyarakat mereka. Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan mengapa orang-orang aborigin di Australia mengapa orang-orang aborigin di Australia Timur Laut gagal mengadopsi busuk dan anak panah yang mereka lihat digunakan para penghuni kepulauan di Selat Torres yang berniaga dengan mereka. Mungkinkah segenap masyarakat di seluruh benua ogah terhadap perubahan, sehingga menjelaskan perkembangan lambat teknologi di sana? Dalam bab ini, kita akan menghadapi salah sebuah permasalahan sentral buku ini. Pertanyaan, mengapa teknologi berevolusi dengan laju yang sungguh berbeda di benua yang berbeda-beda? Titik awal diskusi kita adalah pendapat umum yang tertuang dalam peribahasa, kebutuhan adalah induk penciptaan. Necessity is the mother of invention. Dengan kata lain, penciptaan konon muncul sewaktu ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sejumlah teknologi disadari orang banyak sebagai tidak memuaskan atau membatasi. Para calon penemu yang termotivasi oleh prospek akan uang dan ketenaran
memahami kebutuhan itu dan mencoba memenuhinya. Sejumlah penemu akhirnya menemukan solusi yang unggul daripada teknologi sebelumnya yang tidak memuaskan. Masyarakat pun mengadopsi solusi tersebut bila sesuai dengan nilai-nilai dan teknologi lain masyarakat. Memang ada segelintir ciptaan yang sesuai dengan pendapat umum. Kebutuhan adalah induk penciptaan itu. Pada 1942, pada pertengahan Perang Dunia II, pemerintah AS menjalankan program Manhattan dengan tujuan eksplisit, yaitu menciptakan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat bom atom sebelum Jerman Nazi bisa melakukannya. Proyek itu berhasil dalam 3 tahun dengan biaya 2 miliar dolar, setara dengan lebih daripada 20 miliar dolar saat ini. Contoh-contoh lainnya adalah ciptaan Eli Whitney pada 1794 berupa mesin pemisah biji kapas yang menggantikan tangan buruh dalam pembersihan kapas yang dibudidayakan di Amerika Serikat Selatan, dan ciptaan James Watt pada 1769, yaitu mesin uap untuk memecahkan masalah pemompaan air keluar dari tambang-tambang batu bara Britania. Contoh-contoh yang akrab dengan kita itu menjebak kita sehingga mengasumsikan bahwa temuan-temuan utama lain juga lahir sebagai tanggapan atas kebutuhan yang disadari. Pada kenyataannya, banyak atau bahkan sebagian besar ciptaan dikembangkan oleh orang-orang yang terdorong rasa ingin tahu atau kegemaran mengutak-atik tanpa adanya kebutuhan awal untuk produk yang mereka pikirkan. Begitu alat itu tercipta, sang penemu pun harus menemukan kegunaan untuk benda-benda tersebut. Baru setelah digunakan untuk waktu yang cukup lama lah, para konsumen mulai merasa bahwa mereka membutuhkan alat itu. Alat-alat lain yang diciptakan untuk suatu tujuan akhirnya lebih banyak digunakan untuk tujuan lain yang tak disangka-sangka sebelumnya. Mungkin kita terkejut sewaktu mengetahui bahwa ciptaan-ciptaan yang lahir tanpa tujuan itu mencakup juga sebagian besar terobosan teknologi besar zaman modern, berkisar dari pesawat dan mobil, mesin pembakaran dalam dan bola lampu listrik sampai fonograf dan transistor. Dengan demikian, seringkali penciptaanlah yang merupakan induk kebutuhan, bukan sebaliknya. Salah satu contoh bagus adalah sejarah fonograf Thomas Edison, ciptaan paling orisinal dari penemu terbesar zaman modern. Ketika Edison membuat fonograf pertamanya pada 1877, dia menerbitkan artikel yang mengajukan 10 kegunaan yang mungkin bagi ciptaannya. Antara lain merekam kata-kata terakhir orang yang sekarat, merekam buku untuk didengarkan orang buta, mengumumkan waktu dan mengajarkan mengeja. Reproduksi musik bukan prioritas utama Edison. Beberapa tahun kemudian, Edison mengatakan kepada asistennya bahwa ciptaan itu tak punya nilai komersial, dan beberapa tahun kemudian dia berubah pikiran dan terjun ke dalam bisnis penjualan fonograf, namun untuk digunakan sebagai mesin dikte kantor. Ketika wirausahawan lain menciptakan jukebox dengan merancang pemutaran musik populer oleh fonograf bila ada koin yang dimasukkan, Edison menolak penghinaan itu yang tampaknya menyeleweng dari kegunaan kantoran serius ciptaannya. Baru setelah sekitar 20 tahun, Edison dengan enggan mengakui bahwa kegunaan utama fonografnya adalah merekam dan memainkan musik. Kendaraan bermotor adalah ciptaan lain yang kegunaannya sekarang tampaknya gamblang. Kendaraan bermotor tidak diciptakan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan apapun. Sewaktu Nicholas Otto membuat mesin gas pertamanya pada 1866, kuda telah memenuhi kebutuhan transportasi manusia selama nyaris 6.000 tahun, dan telah beberapa dasawarsa hadir pula pelengkap transportasi berupa kereta-kereta bertenaga uap yang perannya semakin meningkat. Tidak ada krisis ketersediaan kuda, tidak ada ketidakpuasan terhadap kereta api. Karena lemah, berat dan setinggi 2 meter,
mesin oto tidak bisa mengalahkan kuda. Baru pada 1885, mesin-mesin berhasil ditingkatkan mutunya sampai Gottlieb Daimler bisa memasang salah satu di antaranya di sepeda sehingga lahirlah sepeda motor pertama. Dia menunggu sampai 1896 membuat truk pertama pada 1905. Kendaraan bermotor masih merupakan mainan mahal dan tak bisa diandalkan bagi orang-orang kaya. Masyarakat masih sangat puas dengan kuda dan kereta api sampai Perang Dunia Pertama ketika militer menyimpulkan bahwa mereka memang memerlukan truk. Lebih intensif pasca perang oleh para pembuat truk dan angkatan bersenjata akhirnya meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga membutuhkan truk, dan truk pun mulai menggantikan kereta kuda di negara-negara industri. Bahkan di kota-kota terbesar di Amerika, pergantian itu memakan waktu 50 tahun. Para penemu seringkali harus berkutat dengan ciptaan mereka sementara tak ada kebutuhan publik akannya sebab kinerja model-model awal terlalu payah sehingga tak berguna. Kamera, mesin ketik, dan perangkat televisi pertama sama parahnya dengan mesin uap setinggi 2 meter buatan Otto. Karena itu sulit bagi seorang penemu untuk memperkirakan apakah prototipenya yang parah itu pada akhirnya akan memiliki kegunaan sehingga ada lebih banyak waktu dan uang untuk mengembangkannya. Setiap tahun Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 70.000 paten, hanya segelintir di antaranya akhirnya mencapai tahap produksi komersial. Untuk setiap ciptaan akbar yang akhirnya menemukan kegunaan, ada tak terhitung banyaknya ciptaan lain yang gagal berguna. Bahkan ciptaan-ciptaan yang memenuhi kebutuhan penyebab mereka awalnya dirancang nantinya bisa jadi terbukti lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terguna sebelumnya. Meskipun James Watt merancang mesin uapnya untuk memompa air dari tambang, dengan segera mesin itu menyediakan tenaga besar untuk penggilingan kapas. Kemudian dengan laba yang jauh lebih besar menggerakkan kereta api dan kapal. Dengan demikian, pandangan umum mengenai ciptaan yang menjadi titik awal kita sebenarnya menggambarkan peran umum ciptaan dan kebutuhan secara terbalik. Pandangan itu melebih-lebihkan arti penting orang jenius langka seperti Watt dan Edison. Teori heroik penciptaan, begitulah istilahnya, didorong oleh hukum paten, sebab orang yang mendaftarkan paten harus membuktikan bahwa ciptaan yang diajukan itu betul-betul baru. Dengan demikian, para penemu memiliki insentif finansial untuk meremehkan atau mengabaikan karya sebelumnya. Dari sudut pandang pengacara paten, ciptaan yang ideal adalah yang muncul tanpa pendahulu, bagaikan Athena terlahir dalam keadaan dewasa dari dahi Zeus. Pada kenyataannya, bahkan untuk ciptaan-ciptaan modern yang paling terkenal dan tampaknya berperan amat penting adalah pendahulu-pendahulu yang terabaikan di balik klaim gagah X menentukan Y. Misalnya, kita biasa diajari bahwa James Watt menemukan mesin uap pada 1769 konon gara-gara melihat uap keluar dari moncong teko. Sayangnya, kisah itu hanyalah fiksi indah saja, karena Watt sebenarnya mendapatkan gagasan untuk menemukan mesin uap tersebut sewaktu memperbaiki model mesin uap Thomas Newcomen yang Newcomen ciptakan 57 tahun sebelumnya dan telah dibuat sebanyak 100 lebih di Inggris pada waktu James memperbaiki salah satunya. Mesin Newcomen sendiri dibuat berdasarkan mesin uap yang dipatenkan Thomas Savery dari Inggris pada 1698, yang dibuat berdasarkan mesin uap yang dirancang namun tak pernah dibuat Dennis Papin dari Inggris pada sekitar 1680, yang sendirinya dilalui oleh gagasan-gagasan ilmuwan Belanda Christian Huygens dan orang-orang lain. Ini semua bukan dimaksudkan
untuk membantah bahwa James sangat memperbagus mesin Newcomen dengan menambahkan kondensor uap terpisah dari silinder kerja ganda, seperti juga Newcomen telah sangat memperbaiki mesin Savery. Sejarah serupa bisa ditemukan bagi setiap ciptaan modern yang terdokumentasi secara memadai. Pahlawan yang biasanya dinyatakan sebagai penemu suatu barang sebenarnya mengikuti para penemu sebelumnya yang memiliki tujuan serupa dan telah menghasilkan rancangan model yang bisa bekerja, atau seperti pada kasus mesin uap Newcomen, model-model yang sukses secara komersial. Ciptaan terkenal Edison berupa bola lampu pijar yang tercipta pada malam 21 Oktober 1879 adalah hasil peningkatan dari banyak bola lampu pijar lain yang dipatenkan oleh penemu-penemu lain antara 1841 dan 1878. Serupa dengan itu, pesawat terbang berawak dan bermesin ciptaan kakak beradik Wright didahului oleh peluncur berawak tanpa mesin ciptaan Otto Lilienthal dan pesawat bermesin tanpa awak ciptaan Samuel Langley. Telegraf Samuel Morse didahului oleh ciptaan Joseph Henry, William Cook, dan Charles Weston, sementara mesin pemisah kapas bertangkai pendek inden ciptaan Eli Whitney adalah hasil peningkatan mesin pemisah kapas bertangkai panjang Sea Island yang telah berusia ribuan tahun. Ini semua bukan berarti kita membantah bahwa Watt, Edison, kakak beradik Wright, Bose, dan Whitney membuat perbaikan-perbaikan besar yang karenanya menciptakan atau memunculkan sukses komersial. Bentuk ciptaan yang akhirnya diadopsi mungkin akan agak berbeda bila tidak ada sumbangsih sang penemu. Namun pertanyaan bagi tujuan kita adalah apakah pola luas sejarah dunia akan sangat berubah seandainya seorang penemu jenius tidak terlahir di tempat dan waktu yang tertentu itu. Jawabannya jelas, tak pernah ada orang semacam itu. Untuk semua penemu terkenal yang diakui, ada pendahulu dan penerus yang memiliki kemampuan, dan para penemu itu membuat peningkatan mereka ketika masyarakat mampu menggunakan produk tersebut. Seperti yang akan kita lihat, tragedi dari sang pahlawan yang menyempurnakan cap-cap yang digunakan untuk cakram Festus adalah dia merancang sesuatu dan yang masyarakat di masanya belum bisa eksploitasi dengan skala besar. Contoh-contoh saya sejauh ini diambil dari teknologi modern karena sejarah mereka yang diketahui dengan baik. Dua kesimpulan utama saya adalah teknologi berkembang secara kumulatif, bukan sebagai tindakan-tindakan heroik terisolasi, dan bahkan sebagian besar kegunaannya justru setelah teknologi tersebut diciptakan, bukan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipikirkan sebelumnya. Kesimpulan ini tentunya berlaku dengan sangat lebih kuat bagi sejarah teknologi kuno yang tidak terdokumentasi. Ketika para pemburu pengumpul zaman es menyadari sisa-sisa pasir dan batu gamping yang terbakar di perapian mereka, mustahil mereka memperkirakan akumulasi temuan kebetulan yang berlangsung lama, yang akhirnya melahirkan jendela-jendela kaca Romawi pertama sekitar 1 Masehi, melalui benda-benda pertama dengan permukaan berglasir sekitar 4000 sebelum Masehi, benda kaca pertama yang berdiri sendiri dari Mesir dan Mesopotamia sekitar 2500 sebelum Masehi, dan wadah-wadah gelas pertama sekitar 1500 sebelum Masehi. Kita tidak tahu apa-apa mengenai bagaimana permukaan berglasir tertua yang diketahui dikembangkan. Terlepas dari itu, kita bisa menyimpulkan mengenai metode-metode penciptaan prasejarah dengan mengamati orang-orang masa kini yang teknologi yang masih primitif. Misalnya orang-orang Papua yang bekerja dengan saya. Saya telah menyinggung soal pengetahuan mereka
mengenai ratusan spesies tumbuhan dan hewan lokal, serta apakah masing-masing spesies bisa dimakan, berguna sebagai obat, dan berbagai kegunaan lainnya. Misalnya, mirip dengan itu, orang-orang Papua memberitahu saya mengenai lusi dan jenis batu di lingkungan mereka, serta kekerasan, warna, perilaku ketika dipukul, atau digigis, dan kegunaan masing-masing jenis. Semua pengetahuan itu didapatkan dari pengamatan dan coba-coba. Saya melihat proses penciptaan itu terjadi setiap kali saya memboyong orang-orang Papua untuk bekerja dengan saya di daerah yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka selalu memungut benda-benda yang tak akrab dengan mereka di hutan, mengotak-atiknya, dan terkadang mendapati benda yang cukup berguna untuk dibawa pulang. Saya melihat proses yang sama sewaktu saya meninggalkan satu situs perkemahan dan penduduk lokal datang untuk memulung benda-benda yang tertinggal. Mereka bermain-main dengan barang-barang yang saya buang dan mencoba mencari tahu apakah barang-barang itu bisa berguna di masyarakat Papua. Kaleng makanan yang dibuang mudah ditemukan kegunaannya, dimanfaatkan ulang sebagai wadah. Benda-benda lain diuji untuk mengetahui apakah ada manfaatnya yang berbeda dari kegunaannya saat dibuat. Keren tidak ya pensil kuning nomor 2 bila digunakan sebagai hiasan, yang diselipkan menembus tindikan di daun telinga atau di cuping hidung. Pecahan gelas itu cukup tajam dan kuat tidak ya untuk digunakan sebagai pisau. Mereka bahan makanan yang tersedia bagi orang-orang zaman dahulu adalah bahan alami seperti kayu, batu, tulang, kulit, serat, tanah liat, pasir, batu gamping, dan mineral yang semuanya tersedia dalam beraneka ragam. Dari bahan-bahan itu, manusia perlahan-lahan mempelajari cara menggarap jenis-jenis batu, kayu, dan tulang tertentu menjadi peralatan, mengubah tanah liat tertentu menjadi gerabah dan bata, mengubah campuran tertentu pasir, batu gamping, dan debu lain menjadi gelas, menggarap logam lunak murni yang tersedia sebagai tembaga dan emas, kemudian mengekstraksi logam dari biji, dan akhirnya menggarap logam keras seperti perunggu dan besi. Contoh bagus sejarah coba-coba adalah perkembangan mesiu dan bensin dari bahan mentah. Zat-zat alami yang mudah terbakar jelas mudah disadari manusia, misalnya ketika batang kayu bergetah meledak sewaktu dibakar di api unggun. Pada 2000 sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia telah mengekstraksi berton-ton minyak bumi dengan cara memanaskan batu aspal. Orang-orang Yunani kuno menemukan kegunaan untuk berbagai campuran minyak bumi, ter, resin, belerang, dan kapur untuk membuat proyektil senjata bakar yang diluncurkan dengan ketapel, arak panah, bom api, dan kapal. Keahlian penyulingan yang dikembangkan para ahli alkimia Islam zaman pertengahan untuk membuat alkohol dan parfum juga memungkinkan mereka menyuling berbagai fraksi minyak bumi yang sebagian diantaranya terbukti merupakan bahan proyektil bakar yang bahkan lebih hebat lagi. Proyektil bakar tersebut yang diluncurkan dengan granat, roket, dan torpedo berperan penting dalam keberhasilan bala tentara Islam mengalahkan pasukan salib sesudahnya. Pada waktu itu, orang-orang Cina telah mengamati bahwa campuran belerang, batu bara, dan kalium nitrat yang lantas dikenal sebagai mesiu sangatlah mudah meledak. Satu tulisan kimia Islam dari sekitar 1100 Masehi menjabarkan 7 resep mesiu, sementara tulisan lain dari sekitar 1280 Masehi menjabarkan 70 lebih resep yang terbukti cocok untuk berbagai tujuan berbeda. Ada yang untuk roket, ada juga untuk meriam. Kalau soal penyulingan minyak bumi pasca
zaman pertengahan, para ahli kimia abad ke-19 menemukan fasi sulingan yang ada di tengah berguna sebagai bahan bakar untuk lampu minyak. Ahli kimia itu membuang fasi yang paling mudah terbakar, bensin sebagai zat sisa yang tak berguna, sampai kemudian ditemukan ternyata bensin adalah bahan bakar ideal untuk mesin pembakaran internal. Siapa yang hari ini ingat bahwa bensin, bahan bakar peradaban modern, bermula sebagai temuan tanpa kegunaan. Begitu seorang penemu telah menemukan kegunaan untuk teknologi baru, langkah berikutnya adalah membujuk masyarakat untuk menggunakannya. Alat yang semata lebih besar, lebih cepat, lebih dikdaya untuk melakukan sesuatu, bukan jaminan masyarakat akan mudah menerimanya. Tak terhitung jumlah teknologi semacam itu yang tidak dipakai sama sekali atau baru dipakai setelah penolakan yang lama. Contoh-contoh terkenal antara lain penolakan Kongres Amerika Serikat untuk mendanai pengembangan angkutan supersonik pada 1971, penolakan dunia terus-menerus terhadap papan tuts ketik yang dirancang secara efisien, dan penolakan Britania untuk waktu lama terhadap lampu listrik. Apa yang mendorong suatu ciptaan diterima oleh masyarakat? Mari mulai dengan membandingkan penerimaan berbagai ciptaan berbeda di dalam masyarakat yang sama. Ternyata ada setidaknya 4 faktor yang mempengaruhi penerimaan. Faktor paling pertama dan paling gamblang adalah keunggulan ekonomi relatif dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada. Sementara roda sangat bermanfaat dalam masyarakat industri modern, tidak demikian adanya dalam sejumlah masyarakat lain. Penduduk asli Meksiko zaman dahulu menemukan kendaraan beroda dengan poros yang untuk digunakan sebagai mainan, bukan untuk transportasi. Tampaknya hal itu mencengangkan bagi kita, sampai kita renungkan bahwa orang-orang Meksiko kuno tak memiliki hewan domestik untuk diikatkan ke kendaraan beroda mereka, yang karena itu tak menawarkan keunggulan apa-apa dibandingkan kuli manusia. Pertimbangan kedua adalah nilai dan gengsi sosial yang bisa mengalahkan keuntungan ekonomi yang ada atau tidak ada. Jutaan orang saat ini membeli jeans rancangan desainer yang harganya 2 kali lipat jeans biasa yang sama tahan lamanya, karena gengsi sosial yang diberikan label desainer itu nilainya lebih daripada harga ekstra yang harus kita bayarkan. Serupa dengan itu, Jepang terus menggunakan sistem tulisan kanji yang luar biasa merepotkan, bukan alfabet yang efisien atau silabari, karena Jepang yang juga efisien, karena gengsi yang dilekatkan kepada kanji sungguh besar. Satu lagi faktor adalah kecocokan dengan kepentingan tertanam. Buku ini, seperti barangkali setiap dokumen hasil ketikan lain yang pernah Anda baca, diketik dengan papan ketik QWERTY yang dinamakan sesuai 6 huruf paling kiri di baris teratas. Meskipun sekarang terdengar mustahil, tatanan papan ketik itu dirancang pada 1873 sebagai tindakan anti rekayasa. Papan ketik itu memanfaatkan serangkaian muslihat licik yang digunakan untuk memaksa juru ketik untuk mengetik selambat mungkin, misalnya menyebarkan huruf-huruf yang paling sering dipakai pada berbagai baris berbeda di papan tuts dan memusatkan huruf-huruf itu di bagian kiri, di mana orang yang tidak kidal harus menggunakan tangan mereka yang lemah. Alasan dibalik semua ciri yang tampaknya kontraproduktif itu adalah mesin-mesin ketik pada 1873 macet bila tuts yang berseberangan dipencet secara berturutan dengan cepat, sehingga pembuat mesin ketik harus memperlambat para juru ketik. Ketika dihasilkan mesin-mesin ketik yang lebih bagus, sehingga tidak ada lagi masalah tuts macet, percobaan pada 1932 dengan papan ketik yang ditata secara efisien
menunjukkan bahwa dengan papan baru itu kita bisa mengetik dengan kecepatan 2 kali lipat dan mengurangi usaha kita mengetik sebanyak 95%. Namun papan ketik QWERTY telah bercokol kuat saat itu. Kepentingan tertanam ratusan juta juru ketik QWERTY, guru ketik, penjual mesin ketik dan komputer, serta para produsen telah menghancurkan usaha-usaha mencapai efisiensi papan itu selama lebih daripada 60 tahun. Sementara cerita tentang papan tos QWERTY mungkin terdengar lucu, banyak kasus serupa yang telah melibatkan konsekuensi ekonomi yang jauh lebih berat. Mengapa Jepang sekarang mendominasi pasar dunia untuk produk elektronik konsumen bertransistor, sampai-sampai merusak keseimbangan perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang. Meskipun transistor diciptakan dan dipatenkan di Amerika Serikat karena Sony membeli hak lisensi transistor dari Western Electric ketika industri produk elektronik konsumen Amerika sedang sibuk menghasilkan model tabung vakum dan enggan bersaing dengan produk-produknya sendiri. Mengapa kota-kota Britania masih menggunakan penerangan jalan dengan gas sampai 1920-an, lama setelah kota-kota Amerika Serikat dan Jepang telah beralih ke penerangan jalan dengan listrik, karena pemerintah kota Madiam Britania telah menanam investasi sangat besar di penerangan gas dan menempatkan aturan-aturan yang merintangi perusahaan-perusahaan penerangan listrik pesaing. Pertimbangan satu lagi yang mempengaruhi penerimaan teknologi baru adalah kemudahan mengamati keunggulannya. Pada 1340 Masehi, ketika senjata api belum lagi mencapai sebagian besar Eropa, Earl Derby dan Earl Salisbury dari Inggris kebetulan ada di Spanyol saat pertempuran Tarifa, ketika pasukan Arab menggunakan meriam melawan pasukan Spanyol. Terkesan oleh apa yang mereka lihat, kedua Earl itu memperkenalkan meriam kepada bala tentara Inggris yang mengadopsinya dengan antusias dan menggunakannya melawan para prajurit Prancis dalam pertempuran Crécy 6 tahun kemudian. Dengan demikian, roda jeans karya desainer dan papan tos QWERTY memperlihatkan berbagai alasan mengapa masyarakat yang sama tidak seragam penerimaannya terhadap semua ciptaan. Sebaliknya, penerimaan terhadap ciptaan yang sama juga sangat beragam di masyarakat yang sezaman. Kita semua akrab dengan generalisasi yang menyatakan bahwa konon masyarakat pedesaan dunia ketiga kurang terbuka menerima inovasi daripada masyarakat industri yang terwesternisasi. Bahkan di dalam dunia industri, sejumlah daerah lebih mudah menerima inovasi daripada daerah lain. Perbedaan semacam itu bila berskala benua dapat menjelaskan mengapa teknologi berkembang lebih cepat di sejumlah benua dibandingkan di benua lain. Misalnya, bila semua masyarakat aborigin Australia karena suatu alasan sama-sama menolak perubahan, mungkin itulah sebabnya mereka masih terus menggunakan peralatan batu sebagai peralatan logam setelah peralatan logam muncul di setiap benua lain. Bagaimana bisa ada perbedaan penerimaan di antara masyarakat yang berbeda-beda? Daftar ringkas berisi setidaknya 14 faktor yang menjelaskan alasan itu telah diajukan oleh ahli sejarah teknologi. Salah satunya adalah harapan hidup yang panjang, yang pada dasarnya memberikan calon penemu tahun-tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pengetahuan teknis, juga kesabaran
dan rasa aman untuk melaksanakan program-program pengembangan yang berlangsung lama dan baru mendatangkan ganjaran di kemudian hari. Oleh karena itu, harapan hidup yang sangat meningkat berkat kedokteran modern mungkin telah bersumbangsi bagi laju penciptaan yang sangat tinggi akhir-akhir ini. 5 faktor berikutnya melibatkan ekonomi dan organisasi masyarakat. 1. Ketersediaan buruh budak murah pada zaman dahulu konon menghambat inovasi ketika itu. Sementara gaji yang tinggi atau kelangkaan buruh kini merangsang penerima pencarian solusi teknologi. Misalnya prospek perubahan kebijakan imigrasi yang akan memotong pasokan buruh musiman Meksiko yang murah ke pertanian California adalah insentif langsung yang mendorong pengembangan varietas tomat yang dapat dipanen dengan mesin di California. 2. Paten dan hukum-hukum hak milik lain yang melindungi hak milik penemu memberikan ganjaran bagi inovasi di barat modern, sementara kurangnya perlindungan semacam itu menciutkan inovasi di Cina modern. Masyarakat industri modern menyediakan kesempatan luas untuk pelatihan teknis, seperti di dunia Islam zaman kepertengahan dahulu, namun tidak di Zaire modern. Kapitalisme modern tidak seperti ekonomi Romawi kuno diorganisasi sedemikian rupa sehingga menjadikan investasi modal dalam perkembangan teknologi berpotensi mendatangkan keuntungan. 5. Individualisme yang kuat pada masyarakat Amerika Serikat memungkinkan para penemu yang sukses untuk menyimpan pendapatan untuk diri sendiri, sementara ikatan keluarga yang kuat di Papua memastikan orang yang mulai memperoleh uang akan didekati oleh selusin kerabat yang berharap untuk tinggal bersamanya agar diberi makan dan sokongan. 4 lagi penjelasan yang diajukan bersifat ideologis, bukan ekonomi atau organisasional. 1. Perilaku mengambil risiko yang penting sekali bagi upaya-upaya inovasi tersebar lebih luas pada sebagian masyarakat dibandingkan masyarakat lain. 2. Cara pandang sains adalah ciri khas masyarakat Eropa pasca Renaissance yang telah banyak menyumbang sehingga mereka menonjol di bidang teknologi pada masa modern. 3. Toleransi terhadap berbagai pandangan berbeda dan orang bid'ah mendorong inovasi, sementara pandangan tradisional yang terlalu kuat seperti misalnya pandangan Cina yang mementingkan sekali karya-karya klasik Cina kuno menghambatnya. 4. Hubungan agama-agama dengan inovasi teknologi amat berbeda. Sejumlah aliran Yahudi dan Kristen diklaim sangat cocok dengan teknologi, sementara sejumlah aliran Islam, Hindu, dan Brahmanisme konon sangat tidak cocok dengan teknologi. Ke-10 hipotesis itu masuk akal, namun tidak satu pun di antaranya yang berhubungan langsung dengan geografi. Bila hak batin, kapitalisme dan agama tertentu memang mendorong teknologi, apa yang menyeleksi sehingga faktor-faktor itu unggul Eropa pasca zaman pertengahan tapi tidak di Cina atau India pada masa yang sama? Setidaknya arah pengaruh ke-10 faktor itu terhadap teknologi tampaknya jelas. Keempat faktor lain yang diajukan: perang, pemerintah terpusat, iklim, dan keberlimpahan sumber daya, seperti bertindak secara tidak konsisten. Sekadang mereka merangsang teknologi, terkadang mereka merangsang teknologi, terkadang menghambatnya. Dalam sejarah, perang seringkali menjadi perangsang utama inovasi teknologi, misalnya investasi besar yang ditanamkan kepada senjata nuklir saat Perang Dunia Kedua dan kepada pesawat, serta truk saat Perang Dunia Pertama, meluncurkan bidang-bidang teknologi yang sepenuhnya baru. Namun, perang juga bisa mendatangkan kemunduran merusak dalam perkembangan teknologi. 2. Pemerintahan terpusat yang kuat mendorong teknologi di Jerman dan Jepang pada akhir abad ke-19, namun menekannya di Cina setelah 1500 Masehi.
Tiga, banyak orang Eropa Utara menganggap bahwa teknologi berkembang pesat dalam iklim yang keras, di mana mereka tak mungkin sintas tanpa teknologi, dan layu dalam iklim yang ramah, di mana pakaian tak diperlukan dan konon pisang berjatuhan begitu saja dari pohon. Pandangan yang bertentangan menyatakan bahwa lingkungan yang ramah menjadikan manusia bebas dari keharusan berjuang terus-menerus demi mempertahankan keberadaannya sehingga bebas berinovasi sepenuhnya. 4. Juga ada perdebatan mengenai apakah teknologi dirangsang oleh kelimpahan ataukah kelangkaan sumber daya lingkungan. Sumber daya yang melimpah mungkin merangsang pengembangan berbagai cipta untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Misalnya teknologi kincir air di Eropa Utara yang sering hujan dengan sungainya yang banyak. Namun mengapa teknologi kincir air tidak berkembang lebih cepat lagi di Papua yang hujannya lebih banyak lagi? Penghancuran hutan-hutan Britania telah diajukan sebagai alasan mengapa negara tersebut maju lebih dahulu dalam mengembangkan teknologi batu bara. Tapi mengapa penggundulan hutan semacam itu tidak berefek sama di China? Diskusi ini belum lagi tiba di ujung daftar alasan yang diajukan untuk dijelaskan mengapa masyarakat berbeda-beda dalam menerima teknologi baru. Yang lebih buruk lagi, semua penjelasan langsung itu merupakan penghindaran dari pertanyaan mengenai faktor-faktor mendasar di belakangnya. Itu mungkin tampak seperti kemunduran yang menciutkan hati dalam upaya kita memahami jalan sejarah, sebab tidak diragukan lagi bahwa teknologi merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah. Tapi sekarang saya akan berargumen bahwa keanekaragaman faktor mandiri di balik inovasi teknologi sebenarnya mempermudah, bukan mempersulit kita dalam memahami pola luas sejarah. Untuk tujuan buku ini, pertanyaan kunci mengenai daftar ringkas itu adalah apakah faktor-faktor semacam itu berbeda secara sistematis dari benua ke benua, dan oleh karena itu menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan dalam perkembangan teknologi di benua-benua. Kebanyakan orang awam dan banyak ahli sejarah mengasumsikan, baik secara terbuka ataupun malu-malu, bahwa jawabannya adalah ya. Misalnya, banyak yang percaya bahwa orang-orang aborigin Australia sebagai satu kelompok memiliki kesamaan ciri-ciri ideologis yang menyebabkan keterbelakangan teknologi mereka. Dulu atau sekarang, mereka dianggap konservatif, hidup dalam masa mimpi penciptaan dunia pada masa lalu yang khayalan belaka, tidak terfokus pada cara-cara praktis untuk meningkatkan masa kini. Seorang ahli sejarah terkemuka mengenai Afrika menyebut orang-orang Afrika sebagai orang-orang yang berpuas diri dan tak memiliki dorongan ekspansi seperti orang-orang Eropa. Namun, semua klaim semacam itu didasarkan pada spekulasi semata. Tidak pernah ada penelitian mengenai banyak masyarakat yang berbeda dalam kondisi-kondisi sosioekonomi serupa di kedua benua itu yang menunjukkan perbedaan ideologi sistematis antara bangsa-bangsa penghuni kedua benua tersebut. Penalaran yang biasa diterapkan malah melingkar-lingkar. Karena ada perbedaan teknologi, pastilah ada perbedaan ideologi yang bersangkutan. Pada kenyataannya, saya sering mengamati di Papua bahwa masyarakat asli sana juga sangat berbeda-beda dalam hal cara pandang yang mendominasi. Seperti juga Eropa dan Amerika yang terindustrialisasi, Papua yang tradisional memiliki masyarakat kolot yang menolak cara-cara baru, hidup berdampingan dengan masyarakat inovatif yang secara selektif mengadopsi cara-cara baru. Hasilnya, ketika teknologi barat tiba, masyarakat yang lebih terbuka kemudian memanfaatkan teknologi barat untuk mengalahkan tetangga-tetangga mereka yang kolot. Misalnya ketika orang-orang Eropa mencapai dataran tinggi Papua Timur PNG untuk pertama kali pada 1930-an.
mereka menemukan lusinan suku zaman batu yang tak pernah berhubungan dengan dunia luar sebelumnya, dan di antara mereka suku Cimbu adalah yang paling agresif dalam mengadopsi teknologi barat. Ketika orang-orang Cimbu melihat pemukiman kulit putih menanam kopi, mereka mulai membudidayakan kopi juga sebagai tanaman pangan penghasil uang. Pada 1964, saya berjumpa seorang laki-laki Cimbu berusia 50 tahun yang tidak mampu membaca, mengenakan rok tradisional dari rumput, dan terlahir ke dalam masyarakat yang masih menggunakan peralatan batu, namun telah menjadi kaya berkat budidaya kopi, menggunakan keuntungan yang dia peroleh untuk membeli penggergajian kayu dengan uang tunai $100.000 dan membeli armada truk untuk mengangkut kopi dan kayu ke pasar. Kontras dengan itu, suku dataran tinggi tetangga Cimbu yang bekerja dengan saya selama 8 tahun, Daribi, sangat kolot dan tidak tertarik dengan teknologi baru. Sewaktu helikopter pertama mendarat di daerah Daribi, mereka mengamatinya sejenak dan lantas kembali meneruskan apa yang mereka sedang lakukan. Orang-orang Cimbu pasti malah ingin menawar untuk mencharter helikopter itu. Sebagai akibatnya, orang-orang Cimbu kini merambah ke dalam daerah Daribi, mengambil alihnya untuk dijadikan perkebunan, dan menjadikan orang-orang Daribi sebagai pekerja mereka. Di setiap benua lain pun, masyarakat-masyarakat pribumi tertentu terbukti sangat terbuka memanfaatkan cara-cara dan teknologi asing secara selektif yang mereka integrasikan dengan berhasil ke dalam masyarakat mereka sendiri. Di Nigeria, suku Igbo menjadi wirausahawan lokal yang setara dengan suku Cimbu di Papua. Kini, suku pribumi Amerika yang paling banyak jumlah anggota di Amerika Serikat adalah Navajo, yang sewaktu orang-orang Eropa tiba hanyalah satu di antara beberapa ratus suku. Namun suku Navajo terbukti sangat ulet dan mampu berurusan secara selektif dengan inovasi. Mereka menyertakan pewarna buatan barat dalam pembuatan tenunan, menjadi pengrajin perak dan peternak, dan kini mengendarai truk seraya terus tinggal dalam hunian tradisional. Begitu pula di antara orang-orang aborigin Australia yang konon kolot, ada masyarakat-masyarakat yang terbuka maupun kolot. Di satu ekstrem, orang-orang Tasmania terus menggunakan peralatan batu yang ditinggalkan puluhan ribu tahun sebelumnya di Eropa, dan juga sudah tergantikan di sebagian besar Australia daratan. Di ekstrem yang satu lagi, sejumlah suku nelayan aborigin di Australia Tenggara merancang teknologi rumit untuk mengelola populasi ikan, antara lain pembangunan kanal, bendungan, dan bubu. Dengan demikian, pengembangan dan penerimaan ciptaan sangat bervariasi di masyarakat-masyarakat pada benua yang sama. Di dalam masyarakat yang sama pun, keduanya bisa bervariasi. Kini, masyarakat Islam di Timur Tengah relatif kolot dan bukan yang terdepan dalam hal teknologi. Namun dunia Islam zaman pertengahan di wilayah yang sama adalah masyarakat yang maju dalam hal teknologi dan terbuka terhadap inovasi. Tingkat melek aksara masyarakat Islam saat itu jauh lebih tinggi daripada Eropa. Mereka meresapi warisan peradaban klasik Yunani sedemikian rupa sampai banyak buku Yunani klasik kini hanya kita kenal melalui salinan terjemahan Arabnya. Mereka menciptakan atau meningkatkan kincir angin, kincir ombak, trigonometri, dan layar segitiga. Mereka membuat kemajuan besar di bidang perundagian, teknik mesin, kimia, serta metode-metode irigasi. Mereka pun memanfaatkan kertas dan mesiu dari Cina dan meneruskannya ke Eropa. Pada zaman pertengahan,
aliran teknologi dari masyarakat Islam ke Eropa sangat mendominasi, bukan dari Eropa ke masyarakat Islam seperti saat ini. Baru setelah sekitar 1500 Masehi, arah aliran neto mulai berbalik. Inovasi di Cina juga berubah-ubah seiring waktu. Sampai sekitar 1450 Masehi, Cina dalam segi teknologi jauh lebih inovatif dan maju daripada Eropa, bahkan lebih daripada masyarakat Islam zaman pertengahan. Daftar panjang ciptaan bangsa Cina mencakup gerbang kanal bergerendel, besi tuang, pengeboran dalam, kekang hewan yang efisien, mesiu, layang-layang, kompas magnet, cetakan huruf, kertas, porselin, pencetakan kecuali cakang Faistos, kemudi tiang buritan dan gerobak beroda. Cina kemudian tidak lagi menjadi inovatif karena alasan-alasan yang akan kita spekulasikan mengenainya di bagian penutup. Sebaliknya, kita menganggap masyarakat Eropa Barat dan masyarakat Amerika Utara yang merupakan keturunan mereka sebagai pemimpin di dunia modern dalam hal inovasi teknologi. Namun teknologi di Eropa Barat jauh ketinggalan daripada di daerah beradab lain manapun di dunia lama sampai akhir zaman pertengahan. Dengan demikian, tidak benar kalau dibilang ada benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih inovatif dan benua-benua yang masyarakatnya cenderung lebih kolot. Di benua apapun, kapanpun, ada masyarakat yang inovatif dan ada yang kolot. Selain itu, penerimaan terhadap inovasi berubah-ubah sering waktu di wilayah yang sama. Bila direnungkan, kesimpulan itu adalah tepat. Apa yang kita bisa duga bila keinovativan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor mandiri tanpa pengetahuan terperinci mengenai semua faktor itu, keinovativan menjadi tak bisa terperkirakan. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial terus memperdebatkan alasan-alasan spesifik mengenai mengapa keberterimaan berubah-ubah di masyarakat Islam, Cina, dan Eropa, serta mengapa suku Cimbu, Ibo, dan Navajo lebih terbuka terhadap teknologi baru daripada tetangga-tetangga mereka. Meskipun demikian, bagi peneliti pola-pola luas sejarah, tidak ada bedanya alasan-alasan spesifik apa yang ada di balik setiap kasus itu. Banyak faktor yang mempengaruhi keinovatifan justru malah mempermudah kerja ahli sejarah karena mengubah variasi keinovatifan masyarakat menjadi variabel yang pada dasarnya acak. Hal itu berarti di daerah yang cukup luas, misalnya sebuah benua, kapanpun sebagian masyarakat akan selalu inovatif. Dari mana inovasi sebenarnya berasal? Bagi semua masyarakat kecuali segelintir masyarakat masa lalu yang sepenuhnya terisolasi, banyak atau sebagian besar teknologi baru tidak diciptakan secara lokal, melainkan dipinjam dari masyarakat lain. Arti penting relatif ciptaan lokal dan meminjam ciptaan terutama bergantung kepada dua faktor: mudahnya teknologi tertentu diciptakan dan kedekatan masyarakat tertentu dengan masyarakat lain. Sejumlah ciptaan muncul begitu saja dari penanganan bahan mentah alami. Ciptaan-ciptaan semacam itu dikembangkan berkali-kali dalam kesempatan-kesempatan terpisah dalam sejarah dunia, di tempat dan di waktu berbeda. Salah satu contohnya, seperti yang telah kita bahas secara mendalam, adalah domestikasi tumbuhan yang terlahir setidaknya 9 kali secara mandiri. Satu contoh lagi adalah gerabah yang mungkin timbul dari pengamatan perilaku tanah liat, bahan alam yang ditemukan di mana-mana sewaktu dikeringkan atau dipanaskan.
Kirabah muncul di Jepang sekitar 14.000 tahun lalu di bulan sabit subur dan Cina sekitar 10.000 tahun lalu dan di Amazonia, zona Sahel Afrika, Amerika Serikat Tenggara, dan Meksiko setelahnya. Contoh ciptaan yang jauh lebih sulit adalah tulisan yang tidak muncul begitu saja dari hasil mengamati bahan alami apapun. Seperti yang kita lihat di bab 12, tulisan hanya muncul secara mandiri beberapa kali, sementara alfabet tampaknya hanya lahir sekali dalam sejarah dunia. Ciptaan-ciptaan lain yang juga sulit antara lain kincir air, penggiling padi-padian, mekanisme roda gigi, kompas magnet, kincir angin, dan kamera obskura, yang semuanya hanya diciptakan sekali atau dua kali di dunia lama, tak pernah di dunia baru. Ciptaan-ciptaan kompleks semacam itu biasanya diperoleh dari meminjam, sebab mereka menyebar lebih cepat daripada diciptakan secara mandiri dan lokal. Contoh yang gamblang adalah roda, yang berdasarkan bukti tertua pertama kali diciptakan pada sekitar 3400 sebelum Masehi dekat Laut Hitam dan kemudian muncul dalam beberapa abad berikutnya di sebagian besar Eropa dan Asia. Semua roda awal dunia lama itu memiliki rancangan janggal, lingkaran kayu padat yang dibuat dari 3 papan kayu yang disatukan, bukan roda tipis dengan jari-jari. Kontras dengan itu, roda satu-satunya yang dimiliki masyarakat asli Amerika digambarkan di wadah-wadah keramik Meksiko, terdiri atas satu potongan yang mengisyaratkan penciptaan mandiri roda yang kedua, seperti yang bisa kita duga dari bukti lain mengenai isolasi peradaban dunia baru dari peradaban dunia lama. Tak ada yang berpikir bahwa rancangan roda dunia lama yang janggal itu muncul berulang-ulang karena kebetulan di banyak situs terpisah dunia lama dengan hanya berjarak beberapa abad satu sama lain. Setelah 7 juta tahun sejarah manusia tanpa roda, justru kegunaan roda jelas menyebabkannya menyebar cepat ke timur dan ke barat di dunia lama dari satu-satunya tempat roda tercipta. Contoh-contoh lain teknologi kompleks yang menyebar ke timur dan barat di dunia lama zaman dahulu dari satu sumber Asia Barat yang sama mencakup gerendal pintu, katrol, penggiling padi-padian, kincir angin, dan alfabet. Contoh penyebaran teknologi dunia baru adalah perundagian yang menyebar dari Andes melalui Panama ke Mesoamerika. Sewaktu ciptaan yang amat berguna betul-betul muncul di satu masyarakat, ciptaan itu lantas cenderung menyebar dalam satu dari dua cara. Salah satu cara adalah masyarakat lain melihat atau menjadi tahu soal ciptaan itu, reseptif terhadapnya, dan memakainya. Yang kedua adalah masyarakat yang tak memiliki ciptaan itu mendapati diri kalah unggul dari masyarakat yang menciptakannya, dan mereka menjadi terkalahkan serta tersingkirkan jika selisih keuntungan itu cukup besar. Contoh sederhana adalah penyebaran bedil di antara suku-suku Maori Selandia Baru. Salah satu suku Ngapuhi mengadopsi bedil dari para saudara Eropa pada sekitar 1818. Selama 15 tahun berikutnya, Selandia Baru terguncang oleh apa yang disebut perang bedil, sebab suku-suku yang tidak mengenal bedil akhirnya memperoleh bedil atau ditundukkan oleh suku-suku yang telah dipersenjatai oleh bedil. Hasilnya adalah teknologi bedil telah menyebar ke seluruh Selandia Baru pada 1833. Semua suku Maori yang masih ada kini memakai bedil. Sewaktu masyarakat mengadopsi teknologi baru dari masyarakat yang menemukannya, penyebaran mungkin terjadi dalam banyak konteks. Konteks tersebut antara lain perdagangan damai, seperti pada penyebaran transistor
dari Amerika Serikat ke Jepang pada 1954, spionase, penyelundupan ulat sutra dari Asia Tenggara ke Timur Tengah pada 552 Masehi, emigrasi, penyebaran kaca dan teknik pembuatan pakaian Prancis ke seluruh Eropa ketika 200.000 orang Huguenot diusir dari Prancis pada 1685 dan perang. Salah satu contoh penting konteks penyebaran teknologi akibat perang adalah transfer teknik pembuatan kertas Cina ke masyarakat Islam yang terjadi ketika bala tentara Arab mengalahkan bala tentara Cina dalam pertempuran Sungai Talas di Asia Tengah pada 751 Masehi. Bala tentara Arab mendapati ada sejumlah pembuat kertas di antara tawanan mereka yang lantas mereka bawa ke Samarkand untuk mendirikan pabrik kertas. Dalam bab 12, kita melihat bagaimana difusi budaya bisa melibatkan cetak biru terperinci atau hanya gagasan-gagasan kabur yang merangsang penciptaan kembali perincian-perinciannya. Meskipun bab 12 menggambarkan kedua alternatif itu dengan penyebaran tulisan, kedua yang juga berlaku untuk penyebaran teknologi. Paragraf sebelumnya memberikan contoh-contoh penyalinan cetak biru, sementara transfer teknologi porselin Cina ke Eropa menjadi contoh difusi gagasan yang berlangsung lama sekali. Porselin, sejenis gerabah mengilap berbutir halus, diciptakan di Cina pada sekitar abad ke-7 Masehi. Sewaktu mulai mencapai Eropa melalui jalur sutra pada abad ke-14 tanpa informasi mengenai cara pembuatannya. Porselin sangat dikagumi dan dilaksanakanlah berbagai upaya gagal untuk menirunya. Baru pada 1707, ahli alkimi Jerman Johann Böttger setelah lama mencoba-coba dengan berbagai proses dan pencampuran berbagai mineral serta tanah liat, menemukan pemecahannya dan mendirikan bengkel porselin Meissen yang kini terutama. Percobaan-percobaan yang kurang lebih mandiri yang dikatakan setelahnya di Prancis dan Inggris melahirkan porselin Zerbst, Wedgwood, dan Spode. Dengan demikian, para ahli gerabah Eropa harus menciptakan ulang sendiri metode-metode pembuatan porselin Cina, namun mereka dirangsang untuk melakukannya oleh model-model produk yang mereka kehendaki di hadapan mereka. Tergantung lokasi geografis, masyarakat punya perbedaan dalam hal seberapa mudah mereka bisa menerima teknologi melalui difusi dari masyarakat lain. Suku paling terisolasi di bumi dalam sejarah Tiwari adalah orang-orang aborigin Tasmania yang hidup tanpa perahu, yang bisa menyeberangi samudra di pulau berjarak 160 km dari Australia, yang juga merupakan benua paling terisolasi. Orang-orang Tasmania tidak berhubungan dengan masyarakat lain selama 10.000 tahun dan tak memperoleh teknologi baru selain yang mereka ciptakan sendiri. Orang-orang Australia dan Papua yang terpisah dari benua Asia oleh rangkaian kepulauan Indonesia menerima hanya segelintir ciptaan dari Asia. Masyarakat yang paling luas aksesnya dalam hal menerima ciptaan melalui difusi yang bertempat tinggal di benua-benua besar. Pada masyarakat itu, teknologi berkembang paling cepat sebab mereka mengakumulasi tak hanya ciptaan-ciptaan mereka sendiri, melainkan juga milik masyarakat lain. Misalnya, masyarakat Islam zaman pertengahan yang menempati lokasi sentral di Eurasia, memperoleh ciptaan dari India dan Cina, serta mewarisi pembelajaran Yunani kuno.
arti penting difusi dan lokasi geografi yang memungkinkannya digambarkan dengan mencolok oleh sejumlah kasus yang sebenarnya sulit dimengerti, yaitu masyarakat yang mencampakkan teknologi dikdaya. Kita cenderung mengasumsikan bahwa teknologi berguna begitu diperoleh pastilah bertahan sampai dikalahkan oleh teknologi yang lebih bagus. Pada kenyataannya, teknologi tak hanya harus diperoleh, melainkan juga dipertahankan, dan hal itu pun bergantung kepada banyak faktor yang tak bisa diperkirakan. Masyarakat apapun mengalami gerakan sosial atau kegandungan singkat, di mana untuk sementara benda-benda yang tak bermanfaat ekonomi menjadi dianggap berharga atau benda bermanfaat turun lainnya. Sekarang kita tak bisa membayangkan suatu kegandungan singkat yang sedemikian keterlaluan sampai teknologi penting akhirnya dicampakkan. Masyarakat yang untuk sementara beralih dari teknologi yang dikdaya akan terus melihat teknologi tersebut digunakan oleh masyarakat tetangganya dan akan memiliki kesempatan untuk memperolehnya kembali melalui difusi, atau kalau tidak begitu akan ditaklukkan oleh tetangga-tetangganya. Namun, kegandungan semacam itu bisa bertahan di masyarakat yang terisolasi. Contoh yang terkenal adalah diabaikannya senjata api oleh Jepang. Senjata api mencapai Jepang pada 1543 Masehi ketika dua petualang Portugis yang bersenjatakan harquebus, senapan primitif, tiba dengan kapal barang Cina. Orang-orang Jepang sedemikian terkesan oleh senjata baru itu sehingga mereka memulai produksi senjata api sendiri, memperbaiki besar-besaran teknologi senjata api, dan pada 1600 Masehi, Jepang memiliki banyak senjata api yang lebih bagus daripada negara manapun di dunia. Namun juga ada faktor-faktor lain yang merintangi penerimaan senjata api di Jepang. Di negara tersebut terdapat kelas kesatria yang banyak anggotanya, samurai, dan bagi mereka pedang merupakan lambang status karya seni, serta alat menundukkan kelas-kelas yang lebih rendah. Sebelumnya, peperangan di Jepang melibatkan pertarungan 1 lawan 1 antara para kesatria samurai yang berdiri di tempat terbuka, mengucapkan pidato ritual, dan kemudian dengan bangga bertarung dengan anggun. Perilaku semacam itu menjadi mematikan bila ada prajurit kaum tani yang tanpa tahu malu menembakkan senapan. Selain itu, senjata api adalah ciptaan asing dan menjadi dibenci, seperti juga hal-hal asing lain di Jepang setelah 1600. Pemerintah yang dikontrol kaum samurai mulai membatasi produksi senapan di beberapa kota saja, kemudian memperkenalkan persyaratan berupa lisensi pemerintah untuk membuat senapan, kemudian mengeluarkan lisensi hanya untuk senapan yang dibuat untuk pemerintah, dan akhirnya mengurangi pesanan senapan oleh pemerintah sampai Jepang nyaris tak memiliki senapan fungsional lagi. Para penguasa Eropa yang sezaman juga ada yang membenci senapan dan mencoba membatasi ketersediaannya. Namun tindakan-tindakan semacam itu tidak pernah berlanjut jauh di Eropa, di mana negara manapun yang sejenak saja organ menggunakan senjata api akan dengan segera dilindas oleh negara-negara tetangganya yang menenteng-nenteng senjata. Hanya karena Jepang merupakan pulau terisolasi yang berpenduduk banyak, maka negara tersebut bisa selamat meskipun menolak teknologi militer baru yang dikdaya itu. Keamanannya dengan kondisi terisolasi itu berakhir pada 1853 ketika kunjungan armada AS
yang dipimpin Laksamana Peri dan membawa banyak meriam, membuat Jepang makin yakin bahwa mereka perlu memulai lagi pembuatan senjata api. Penolakan itu dan pengabaian Cina terhadap kapal-kapal yang bisa menyeberang samudra, juga jam mekanis dan mesin pintar bertenaga air, dikenal baik sebagai contoh-contoh sejarah kemunduran teknologi di masyarakat yang terisolasi atau sebagian terisolasi. Kemunduran lain semacam itu juga terjadi juga pada zaman prasejarah. Kasus yang ekstrem adalah orang-orang aborigin Tasmania yang bahkan mencampur adukkan peralatan tulang dan penangkapan ikan sehingga menjadi masyarakat dengan teknologi paling sederhana di dunia modern bab 15. Orang-orang aborigin Australia mungkin telah memakai dan kemudian mencampakkan busur dan anak panah. Penduduk Kepulauan Torres mencampakkan sampan, sementara penduduk Kepulauan Jawa mencampakkan lantas memakainya kembali. Gerabah dicampakkan di seluruh Polinesia. Kebanyakan orang Polinesia dan banyak orang Melanesia mencampakkan penggunaan busur dan anak panah dalam perang. Orang-orang Eskimo Kutub kehilangan busur, anak panah, dan kayak, sementara orang Eskimo Dorset kehilangan busur, anak panah, berbusur, dan anjing. Contoh-contoh ini yang awalnya sangat janggal bagi kita, dengan sangat baik menunjukkan peran geografi dan penyebaran dalam sejarah teknologi. Tanpa penyebaran, lebih sedikit teknologi yang diperoleh dan lebih banyak teknologi yang tadinya ada malah hilang. Karena teknologi menghasilkan lebih banyak teknologi, arti penting penyebaran suatu ciptaan berpotensi mengalahkan arti penting ciptaan yang asli. Sejarah teknologi adalah contoh sesuatu yang diistilahkan proses otokatalitik, yaitu proses yang semakin cepat seiring berlalunya waktu, karena proses itu mempercepat dirinya sendiri. Ledakan teknologi sejak revolusi industri membuat kita sekarang terkesan. Namun ledakan teknologi zaman pertengahan sama mengesankannya dengan ledakan teknologi zaman perunggu yang sendirinya kalah dari ledakan teknologi zaman batu tua atas. Salah satu alasan mengapa teknologi cenderung mengkatalisis dirinya sendiri adalah bahwa kemajuan bergantung kepada penguasaan sebelumnya atau masalah-masalah yang lebih sederhana. Misalnya, para petani zaman batu tidak langsung bisa mengekstraksi dan mengolah besi yang memerlukan tungku bersuhu tinggi. Perundagian biji besi bertumbuh dari ribuan tahun pengalaman manusia dengan bongkah alami logam murni yang cukup lunak untuk dibentuk dengan dimartel saja, tidak perlu dipanaskan tembaga dan emas. Keahlian itu juga bertumbuh dari ribuan tahun pengembangan tungku sederhana untuk membuat gerabah dan kemudian mengekstraksi biji tembaga dan mengolah campuran tembaga perunggu yang tidak memerlukan suhu setinggi besi. Di bulan sabit subur maupun Cina, barang-barang dari besi baru umum ditemukan setelah sekitar 2000 tahun pengalaman dengan perundagian perunggu. Masyarakat dunia baru mulai membuat artefak perunggu dan belum lagi mulai mengolah besi ketika kedatangan orang-orang Eropa memotong lintasan kemandirian dunia baru. Alasan utama lain otokatalisis adalah bahwa teknologi dan bahan baru memungkinkan penciptaan teknologi baru lain melalui rekombinasi. Misalnya, mengapa percetakan menyebar secara eksplosif di Eropa zaman pertengahan setelah Gutenberg mencetak Alkitab pada 1455 Masehi. Namun tidak setelah si juru cetak yang tak diketahui namanya mencetak Zakon Faistos pada 1700
sebelum Masehi. Penjelasan sebagiannya adalah bahwa para juru cetak Eropa zaman pertengahan mampu mengombinasikan 6 kemajuan teknologi. Sebagian besar di antaranya tidak tersedia bagi sang pembuat cakram Phaistos. Di antara kemajuan-kemajuan itu, dalam hal kertas, cetak huruf, perundagian, mesin cetak, tinta dan jenis huruf. Kertas dan gagasan cetak huruf mencapai Eropa dari Cina. Pengembangan cetak huruf dari blok logam oleh Gutenberg untuk mengatasi masalah ukuran huruf yang tidak seragam dan berpotensi fatal. Bergantung pada banyak perkembangan perundagian baja untuk cetakan huruf, logam campuran kuningan atau perunggu nantinya digantikan baja untuk membuat blok, timbel untuk model cetakan, dan campuran timah seng timbel untuk blok cetak kecil. Mesin cetak Gutenberg berasal dari mesin cetak ulir yang digunakan dalam pembuatan minuman anggur dan minyak zaitun. Sementara tintanya adalah hasil perbaikan berbasis minyak dari tinta yang sudah ada. Jenis huruf alfabetik yang Eropa zaman pertengahan warisi dari 3 milenium perkembangan alfabet praktis untuk digunakan dalam cetak huruf, sebab hanya perlu cetakan beberapa lusin bentuk huruf, tak seperti tulisan Cina yang membutuhkan ribuan lambang. Dalam keenam segi itu, sang pembuat cakram Phaistos hanya memiliki akses ke teknologi yang kalah jauh untuk dikombinasikan menjadi sistem percetakan dibandingkan dengan Gutenberg. Medium tulisan cakram itu adalah tanah liat yang jauh lebih berat dan berat daripada kertas. Keterampilan perundagian, tinta, dan mesin cetak di Kreta pada 1700 sebelum Masehi jauh lebih primitif daripada di Jerman tahun 1455, sehingga pencetakan cakram itu harus dilakukan dengan tangan, bukan dengan cetak huruf yang dipasang di bingkai logam, diberi tinta dan ditekan. Jenis tulisan cakram itu adalah silabari dengan lebih banyak lambang, dengan bentuk lebih kompleks daripada alfabet Latin yang digunakan Gutenberg. Sebagai akibatnya, teknologi cetak cakram Phaistos yang jauh lebih merepotkan dan menawarkan lebih sedikit keunggulan daripada menulis dengan tangan dibandingkan dengan mesin cetak Gutenberg. Selain segala kekurangan teknologi itu, cakram Phaistos dicetak pada saat pengetahuan tulisan terbatas pada segelintir juru tulis istana atau kuli saja. Oleh karena itu, tidak banyak permintaan atas produk cantik sang pembuat cakram dan sedikit insentif untuk berinvestasi dalam membuat lusinan blok cetak yang harus ditekan dengan tangan. Sementara itu, pasar massal potensial bagi percetakan di Eropa zaman pertengahan mendorong banyak investor untuk meminjamkan uang kepada Gutenberg. Teknologi manusia berkembang dari peralatan batu pertama yang digunakan 2,5 juta tahun lalu sampai printer laser 1966 yang menggantikan printer laser 1992. Saya yang sudah ketinggalan zaman dan digunakan sampai printer 1996 yang menggunakan printer laser 1992. Saya yang sudah ketinggalan zaman dan digunakan mencetak manuskrip buku ini. Tingkat perkembangan pada awalnya luar biasa lambat sampai sulit dideteksi ketika ratusan ribu tahun berlalu tanpa perubahan berarti dalam peralatan batu kita dan tanpa bukti tersisa dari artefak-artefak yang terbuat dari bahan-bahan lain. Kini, teknologi maju sedemikian cepat sehingga diwartakan setiap hari di surat kabar. Dalam sejarah panjang perkembangan yang semakin cepat itu, kita bisa menunjukkan dua lompatan yang sangat signifikan. Pertama, terjadi antara 100.000 dan 50.000 tahun lalu. Barangkali dimungkinkan oleh perubahan genetis dalam tubuh kita, yakni
melalui evolusi anatomi modern yang memungkinkan kemampuan bicara modern atau fungsi otak modern atau keduanya. Lompatan itu menyebabkan kita memiliki peralatan tukang, peralatan batu berkegunaan tunggal, dan peralatan majemuk. Lompatan kedua adalah akibat gaya hidup menetap yang terjadi pada waktu berbeda-beda di bagian dunia yang berbeda-beda sedini 13.000 tahun lalu di beberapa daerah dan bahkan belum mulai saat ini di beberapa daerah lain. Adopsi tersebut sebagian besar terkait dengan praktiknya produksi pangan yang mengharuskan kita tetap dekat-dekat dengan tanaman pangan, ladang, dan simpanan makanan berlebih kita. Gaya hidup menetap bersifat menentukan bagi sejarah teknologi karena memungkinkan manusia mengakumulasi harta benda yang tak bergerak. Teknologi pemburu pengumpul yang nomaden terbatas pada yang bisa dibawa-bawa. Jika kita sering berpindah tempat dan tak memiliki kendaraan atau hewan hela, harta benda kita pun terbatas pada bayi, senjata, dan segala keperluan minimal lain yang cukup kecil untuk dibawa. Kita tak bisa direpotkan oleh gerabah dan mesin cetak saat berpindah kamp. Kesulitan praktis itu barangkali menjelaskan kemunculan dini yang mengejutkan pada sejumlah teknologi, diikuti oleh penundaan dalam perkembangan mereka selanjutnya. Misalnya, pendahulu keramik tertua yang diketahui adalah patung-patung kecil dari tanah liat yang dibuat di daerah pada masa modern yang dikenal sebagai Czechoslovakia 27.000 tahun silam, lama sebelum wadah tanah liat bakal tua yang diketahui dari Jepang 14.000 tahun lalu. Daerah Czechoslovakia yang sama pada waktu yang sama juga memiliki bukti-bukti tertua anyaman yang tidak ada lagi jejaknya setelah itu, sebelum keranjang tertua yang diketahui muncul sekitar 13.000 tahun silam, dan kain anyaman tertua yang diketahui sekitar 9.000 tahun silam. Terlepas dari langkah-langkah pertama yang sangat dini, gerabah maupun anyaman baru berkembang pesat ketika manusia mulai menetap, dan karena itu tidak lagi harus repot memindahkan kuali dan mesin tenun. Selain memungkinkan kehidupan menetap dan karenanya akumulasi harta benda, produksi pangan bersifat menentukan dalam sejarah teknologi untuk alasan lain. Untuk pertama kali dalam sejarah evolusi manusia pun bisa mengembangkan masyarakat yang terspesialisasi secara ekonomi, yang terdiri atas spesialis-spesialis yang bukan produsen pangan, yang diberi makan oleh kaum tani yang memproduksi makanan. Namun sudah kita lihat di bagian 2 buku ini bahwa produksi pangan muncul pada waktu yang berbeda-beda di benua yang berbeda-beda. Selain itu, seperti yang telah kita lihat pada bab ini, teknologi lokal bergantung dalam muasalnya dan pemeliharaannya tidak hanya kepada ciptaan lokal, namun juga difusi teknologi dari tempat lain. Pertimbangan itu cenderung menyebabkan teknologi berkembang paling cepat di benua-benua dengan sedikit rintangan geografis dan ekologis terhadap penyebaran, baik di dalam benua itu maupun dari benua lain. Terakhir, setiap masyarakat di suatu benua merupakan satu kesempatan untuk mencipta dan mengadopsi teknologi. Sebab keinovatifan masyarakat berbeda-beda karena beraneka ragam alasan tersendiri. Oleh karena itu, bila segala faktor lainnya setara, teknologi berkembang paling cepat di wilayah-wilayah luas yang produktif dengan populasi manusia yang besar, banyak penemu potensial, dan banyak masyarakat yang bersaing. Sekarang, marilah kita rangkum bagaimana variasi dalam ketiga faktor itu, waktu kemunculan produksi pangan, rintangan terhadap penyebaran, dan ukuran populasi manusia secara langsung menyebabkan perbedaan antara benua yang teramati dalam hal perkembangan teknologi. Eurasia secara efektif
mencakup juga Afrika Utara. Adalah massa daratan terluas di dunia, meliputi paling banyak masyarakat yang bersaing. Eurasia juga merupakan massa daratan dengan dua pusat di mana produksi makanan bermula paling dini, bulan sabit subur dan Cina. Sumber utama timur baratnya memungkinkan banyak ciptaan yang diadopsi di satu bagian Eurasia untuk menyebar secara relatif ke masyarakat-masyarakat yang tinggal di posisi lintang dan iklim yang serupa di daerah-daerah lain di Eurasia. Lebar sepanjang sumbu minor yang utara selatan jauh berbeda dengan sempitnya Amerika di tanah genting Panama. Di Eurasia tidak ada rintangan ekologis berat seperti yang membelah sumbu utama Amerika dan Afrika. Dengan demikian, rintangan geografis dan ekologis terhadap penyebaran teknologi tidak seberapa parah di Eurasia dibandingkan dengan di benua-benua lain. Berkat semua faktor itu, Eurasia adalah benua di mana teknologi memulai percepatan pasca Pleistosen paling dini dan menghasilkan akumulasi teknologi lokal terbesar. Amerika Utara dan Selatan biasa dianggap sebagai benua terpisah, namun keduanya telah terhubung selama beberapa juta tahun, menghadirkan masalah-masalah sejarah yang sama dan bisa dipertimbangkan sebagai satu benua untuk dibandingkan dengan Eurasia. Amerika membentuk massa daratan terbesar kedua, meskipun jauh lebih kecil daripada Eurasia. Tapi Amerika terbagi-bagi oleh geografi dan ekologi. Tanah genting Panama hanya 64 km lebarnya, seolah membelah Amerika secara geografis, seperti halnya hutan hujan Darien di Tanah Genting. Di Tanah Genting itu dan gurun Meksiko Utara membagi Amerika secara ekologis. Gurun Meksiko Utara memisahkan masyarakat manusia yang maju di Mesoamerika dari masyarakat di Amerika Utara, sementara Tanah Genting itu memisahkan masyarakat maju di Mesoamerika dari masyarakat di Andes dan Amazonia. Selain itu, sumber utama Amerika adalah utara selatan, memaksa sebagian besar penyebaran untuk melawan gradien garis lintang dan iklim, bukan bekerja dalam garis lintang yang sama. Misalnya, roda ditemukan di Mesoamerika, sementara lama didomestikasi di Andes Tengah pada 3000 sebelum Masehi. Namun 5000 tahun kemudian, satu-satunya hewan beban dan satu-satunya roda Amerika belum bertemu. Walaupun jarak yang memisahkan masyarakat Maya Mesoamerika dari batas utara Kekaisaran Inca 1900 km jauh lebih pendek daripada 13.000 km jarak pemisah Prancis dan Cina yang berbagi roda dan kuda. Faktor-faktor itu bagi saya merupakan penyebab ketertinggalan teknologi Amerika dibandingkan Eurasia. Afrika Sub-Sahara adalah massa daratan terbesar ketiga di dunia, jauh lebih kecil daripada Amerika. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, Afrika Sub-Sahara jauh lebih mudah diakses dari Eurasia daripada Amerika, namun gurun Sahara tetap merupakan rintangan ekologis utama yang memisahkan Afrika Sub-Sahara dari Eurasia plus Amerika Utara. Sumber utara selatan Afrika memberikan halangan lebih lanjut tentang penyebaran teknologi antara Eurasia dan Afrika Sub-Sahara maupun di dalam wilayah Sub-Sahara sendiri. Sebagai gambaran halangan sumber benua itu, gerabah dan perundagan besi muncul di atau mencapai zona Sahel Afrika Sub-Sahara di sebelah utara Khatulistiwa, setidaknya sama dini dengan kedatangan di Eropa Barat. Tapi gerabah baru mencapai ujung selatan Afrika pada sekitar 1 Masehi, dan perundagian belum lagi menyebar melalui darat ke ujung selatan. Pada saat perundagian tiba di situ, bersama-sama orang Eropa yang berlayar dengan kapal. Terakhir, Australia adalah benua terkecil. Curah hujan dan produktivitas yang sangat rendah di sebagian besar Australia menjadikannya lebih kecil lagi bila ditilik dari kemampuannya
menyokong populasi manusia. Australia juga merupakan benua paling terisolasi. Selain itu, produksi makanan tidak pernah lahir dari tangan para penduduk asli Australia. Faktor-faktor itu berkombinasi menyebabkan Australia menjadi satu-satunya benua tanpa artefak logam di masa modern. Tabel 13.1 menyatakan faktor-faktor itu sebagai angka dengan membandingkan benua-benua dari segi luas dan populasi manusia modernnya. Populasi benua-benua itu 10.000 tahun lalu, tak lama sebelum munculnya produksi makanan, tidak diketahui, namun tentunya tidak jauh-jauh amat, sebab banyak daerah yang memproduksi sebagian besar makanan saat ini juga merupakan daerah produktif bagi pemburu pengumpul 10.000 tahun silam. Perbedaan dalam hal jumlah penduduk sangatlah mencolok. Populasi Eurasia, termasuk Afrika Utara, nyaris 6 kali Amerika, nyaris 6 kali Afrika, dan 230 kali Australia. Populasi yang lebih besar berarti lebih banyak penemu dan lebih banyak masyarakat yang bersaing. Tabel 13.1 sendiri sangat menjelaskan asal muasal bedil dan baja di Eurasia. Semua efek yang diberikan perbedaan benua dalam segi luas, populasi, kemudahan difusi, dan kemunculan produksi makanan terhadap kelahiran teknologi menjadi sangat besar karena teknologi mengkatalisis dirinya sendiri. Keunggulan awal Afrika yang cukup besar pun merujuk menjadi keunggulan raksasa pada 1492 Masehi oleh karena geografi Eurasia yang berbeda, bukan karena kecerdasan manusia yang berbeda. Ada calon-calon Edison di antara orang-orang Papua yang saya kenal. Namun mereka mengarahkan kecerdikan mereka untuk mengatasi masalah-masalah teknologi yang sesuai dengan situasi mereka. Masalah untuk hidup tanpa barang-barang impor dalam rimba Papua bukan masalah menciptakan fonograf.